tidak sebagai moderator, saya Mariam Kamila Sela, dan juga dengan saya, saudara Ramdhani Dewanata Sengoro sebagai penyaji. Ya, mohon waktunya untuk menunggu, ada sedikit kendala teknis yang kami alami. Ya, sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya membacakan alur kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator yang saya sendiri, kemudian presentasi materi oleh penyaji, kemudian ada pembahasan oleh pembahas 1 yang akan direspon oleh penyaji, kemudian pembahasan oleh pembahas 2 yang kemudian akan direspon kembali oleh penyaji, dan kemudian ditutup oleh moderator yang saya sendiri. Baik, pada sesi ketiga ini, Saudara Ramdhani Dewanata akan memaparkan materi ketiga. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Martin. Izin Pak Aristiano Nugroho, izin rekan-rekan, di sini saya sebagai penyaji akan menjelaskan tentang video dari menit 4 sampai saya dari penjelasan dari Mbak Akif, yaitu dengan judul skripsi pemanfaatan hak atas tanah pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran di Desa Sridadi, Kecamatan Buai Madan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oke, yang pertama adalah perbedaan legalitas transmigran dan PSL. Transmigran adalah upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah dengan kepadatan yang tinggi ke daerah yang kurang padat. Transmigran itu terjadi pada era Presiden Soeharto. Tujuan utama transmigran adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah asal dan mendukung pembangunan di wilayah yang kurang berkembang. Legalitas dan implementasi adalah program transmigrasi pemerintah, biasanya menyediakan tanah kepada transmigran, baik dalam bentuk hak guna usaha atau hak itu atau hak milik. Legalitas tanah yang diberikan kepada transmigran harus diatur dengan jelas agar hak atas tanah tersebut sah di mata hukum. Proses legalisasi tanah transmigran sering melibatkan penetapan hak atas tanah oleh instansi pemerintah serta penerbitan sertifikat tanah. Contoh, di daerah Aceh, transmigrasi dapat memberikan alokasi tanah sebesar 2 hektar per keluarga. Penetapan status hukum tanah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan transmigran memiliki hak legal atas tanah yang diberikan. Ini sesuai dengan sila ketiga dan kelima, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang adil dan beradab. Next. Selanjutnya, perbedaan legalitas transmigrasi dan PTSL. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah program pemerintah untuk mendaftarkan tanah secara sistematis dan lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang belum terdata. Legalitas dan implementasi PTSL melibatkan pengukuran, pemetaan,
pendaftaran tanah untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah memiliki sertifikat yang sah. Ini penting untuk menghindari sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. PTSL tidak terkait langsung dengan pemindahan penduduk atau redistribusi tanah, melainkan lebih fokus pada legalisasi tanah yang sudah ada. Contoh, PTSL dapat diterapkan di kawasan yang belum terdaftar dalam sistem pertanahan formal seperti di daerah pedesaan atau pemukiman baru yang belum bersertifikat. Oke, ini sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya hubungan antara transmigrasi dan RA atau reforma agraria. Transmigrasi memiliki tujuan dan aspek sosial untuk pemerataan penduduk dan pengembangan daerah yang kurang berkembang. Selain itu, transmigrasi juga dianggap sebagai bentuk redistribusi tanah karena tanah yang diberikan kepada transmigrasi biasanya merupakan tanah negara atau yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Kaitan dengan RA, meskipun transmigrasi merupakan program yang terpisah, tujuannya sejalan dengan beberapa aspek reforma agraria seperti pemerataan dan redistribusi tanah. Namun, transmigrasi lebih fokus pada pemindahan penduduk, sedangkan reforma agraria sendiri memiliki cakupan yang lebih luas. Ini sesuai dengan sila kelima dan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara transmigrasi dan RA atau reforma agraria. RA sendiri adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki struktur kepemilikan tanah dengan redistribusi tanah, memberikan hak tanah kepada petani yang tidak memiliki dan mengatasi ketidakadilan sosial dalam kepemilikan tanah. RA bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di sektor pertanian. Aspek legal dan sosial, RA melibatkan pengadaan dan redistribusi tanah kepada kelompok-kelompok yang belum memiliki tanah atau yang tanahnya tidak memadai untuk kebutuhan hidup. Ini mencakup peraturan hak atas tanah yang lebih adil dan pengaturan legalitas tanah untuk mendukung petani kecil dan masyarakat marginal. Hubungan transmigrasi reforma agraria dapat mencakup program transmigrasi sebagai salah satu strategi redistribusi tanah. Meskipun tidak semua program transmigrasi merupakan bagian dari RA, keduanya memiliki tujuan yang sejalan dalam menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukup sekian pemaparan dari menit 40 sampai dengan selesai. Kesimpulannya yaitu dengan demikian, sementara transmigrasi adalah program yang fokus pada pemindahan penduduk dan pengembangan daerah. PTSL berfokus pada legalisasi dan pendaftaran tanah yang sudah ada. Reforma agraria di sisi lain memiliki cakupan lebih luas yang mencakup redistribusi tanah untuk menciptakan keadilan sosial, di mana transmigrasi bisa menjadi salah satu komponen dalam upaya reforma agraria. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparannya. Selanjutnya, terkait pembahasan akan saya berikan kesempatan kepada rekan kita, Saudara Om Bersana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menanyakan di dalam materi tidak dijelaskan atau tidak diterangkan mengapa materi yang disampaikan keterkaitannya dengan Pancasila itu tidak dijelaskan secara rinci. Jadi pertanyaannya adalah mengapa PTSL berkaitan dengan sila kelima? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh penyanyi sendiri. Oke, terima kasih atas pembahasannya.
adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan PTSL yang bertujuan untuk memastikan kepemilikan tanah yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dengan pendaftaran tanah yang lebih baik dan mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin jawaban dari yang sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah cukup. Selanjutnya untuk rekan kita, saudara Yoman Biasa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Hidayat Saputra. Mohon izin untuk bertanya kepada penyaji, apakah sila ketiga memiliki keterkaitan dengan transmigrasi di Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, waktu dan tempat silakan kepada penyaji. Ingin saya ulangi pertanyaannya, apakah sila ketiga memiliki keterkaitan dengan transmigrasi di Indonesia? Program transmigrasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang tergolong belum berkembang. Diharapkan dengan transmigrasi ini tercipta keseimbangan pembangunan antar daerah dan memperkuat persatuan di Indonesia. Oke, baik.